Kasus Prada Laki mengguncang. Ingat kerjaan Deddy Mulyadi memasukkan anak ke barak militer, ternyata ini bukan jawaban untuk anak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita membedah peristiwa aktual dengan analisis yang mendalam dan berbasis fakta. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan pembahasan isu-isu penting yang jarang dibahas media arus utama. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar kota mana kamu menonton video ini supaya kita bisa saling sapa di ruang diskusi kasus Prada Laki. Baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah muncul laporan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kekerasan yang melibatkan pihak militer. Kasus ini menyoroti satu pola lama yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia. Penggunaan metode disiplin ala militer sebagai solusi untuk menangani anak-anak yang dianggap nakal atau sulit diatur. Banyak pihak yang kemudian mengaitkan kasus ini dengan praktik-praktik lama di mana anak-anak bermasalah ditempatkan dalam lingkungan keras, seperti barak militer, pusat pelatihan semi-militer, atau program pembinaan berbasis kedisiplinan ekstrem. Harapannya, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih disiplin. Namun, efektivitas metode ini mulai dipertanyakan, terlebih setelah muncul kasus-kasus yang justru memunculkan trauma, kekerasan fisik, atau pelanggaran HAM. Deddy Mulyadi, politisi dan mantan Bupati Purwakarta yang dikenal vokal dalam isu-isu sosial, memberikan pandangannya terkait barak militer yang dia anggap sebagai solusi bagi anak-anak nakal. Namun, saya pribadi punya pandangan berbeda tentang barak militer untuk anak nakal. Dan menurut pandangan saya itu bukan solusi jangka panjang untuk mengubah perilaku anak nakal. Mungkin benar adanya bahwa akar masalah kenakalan remaja seringkali terletak pada faktor lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Tapi bagi saya menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan keras hanya akan menciptakan perubahan perilaku sementara yang seringkali didorong oleh rasa takut, bukan kesadaran. Dan perlu saya ajarkan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa perubahan sejati hanya dapat terjadi jika anak diberikan ruang untuk memahami kesalahan, diberi bimbingan moral, dan dibantu untuk membangun motivasi internal untuk berubah, bukan dimasukkan ke barak militer. Dari perspektif psikologi perkembangan, metode disiplin keras seperti pelatihan militer memang dapat menanamkan kedisiplinan dalam jangka pendek. Namun, penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak selalu efektif dalam jangka panjang. Anak mungkin patuh saat berada dalam lingkungan terkontrol, tetapi kembali pada perilaku lama begitu tekanan eksternal hilang. Kelemahan lain dari metode ini adalah potensi terjadinya trauma psikologis. Hukuman fisik, intimidasi verbal, dan tekanan mental dapat menimbulkan luka batin yang berdampak pada kepercayaan diri, kemampuan sosial, bahkan kesehatan mental anak. Dalam jangka panjang, ini justru dapat memperburuk perilaku mereka.
Menurut pandangan saya, solusi yang lebih efektif adalah pendekatan berbasis pendidikan karakter, bimbingan psikologis, dan keterlibatan aktif keluarga. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pembinaan berbasis komunitas. Anak diarahkan untuk ikut kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau kewirausahaan. Konseling psikologis membantu anak memahami akar masalah perilakunya dan memberi strategi mengubahnya. Pendidikan moral dan spiritual memperkuat pondasi akhlak agar perilaku positif terbentuk dari dalam. Pelibatan orang tua membantu keluarga membangun pola asuh yang konsisten dan penuh kasih sayang. Penggunaan barak militer untuk membina anak nakal juga menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum. Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapatkan pembinaan yang menjunjung martabat dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kritik utama terhadap pendekatan disiplin militer adalah ketidakmampuannya menyentuh akar masalah perilaku anak. Memang, disiplin penting, namun ketika disiplin dibangun di atas rasa takut dan paksaan, ia rapuh dan mudah runtuh. Anak-anak yang ditempa dengan metode keras cenderung meniru pola tersebut dalam hubungan sosial mereka, yang justru berisiko melestarikan siklus kekerasan. Kasus Prada Lucky seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa pembinaan anak harus berorientasi pada perlindungan, bukan sekadar penegakan disiplin. Kasus Prada Lucky menjadi momentum bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk meninjau kembali efektivitas metode pembinaan anak nakal melalui barak militer. Saya berharap pandangan saya ini bisa memberikan alternatif yang lebih konstruktif. Membina dengan pendidikan karakter, konseling, dan pemberdayaan keluarga. Perubahan sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendekatan yang menghargai martabat anak. Metode yang mengandalkan rasa takut mungkin menghasilkan kepatuhan, tetapi bukan kesadaran. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus ini dan bijak dalam memilih metode pembinaan generasi muda.